Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 741, Pertempuran melawan Jiang Taisu. Menabrak. Menabrak. Ada suara ledakan yang padat, dan semua lusinan mayat halus meledak, dan Luming berjalan menuju lelaki tua mayat Ki itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria tua dengan aura mayat itu terkejut. Selusin mayat yang tidak bisa dihancurkan semuanya diledakkan oleh Luming. Mengapa kekuatan serangan Luming begitu menakutkan? Hatinya gemetar. Tidak, cepat kembali. Pria tua dengan aura mayat itu berteriak di dalam hatinya, mencoba melarikan diri, tetapi jelas sudah terlambat. Tinju yang meledak langsung menenggelamkannya, dan saat berikutnya, 3 aura prasasti terbang ke surga Luming. Raja dalam bayangan prasasti. Di sisi lain, lelaki tua hantu itu hampir ketakutan dan kabur dengan gila-gilaan. Tombak menembus kekosongan, memakukannya sampai mati di udara. Di luar, melihat gambar di Monumen Tianwang, banyak orang tersentak. Luming ini terlalu menakutkan. 2 monster tua yang sangat kuat dari sekte mayat surgawi dibunuh olehnya. Perbedaannya terlalu besar. Mereka benar-benar hancur, dan itu tidak jauh berbeda dengan Jiang Taisu, Wang Jue dan lainnya, dan mereka bahkan bisa bersaing. Mengerikan, sungguh menakutkan. Jelas, kekuatan tempur Luming membuat semua orang terkejut. Saat ini, Dongfang Hao melambaikan tangannya, dan gambarnya berubah lagi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, mereka akan melihat pertarungan yang kuat dari waktu ke waktu. Beberapa pemain kuat yang diharapkan bisa menembus 108 besar juga beradu. Beberapa tewas dalam pertempuran, dan beberapa terluka parah dan melarikan diri. Yang paling mencolok adalah beberapa talenta muda. Jiang Taisu, Wang Jue dan lainnya yang awalnya adalah 10 raja teratas di sesi sebelumnya, tentu saja, kekuatan tempur mereka terkenal. Selain itu, Xian Yanqing, Fatih Kongjin, Raja Mayat, dan talenta baru lainnya juga sangat kuat, dan satu demi satu yang kuat mati di tangan mereka. Menambahkan Luming, tidak diragukan lagi kali ini, 10 besar akan lahir di antara orang-orang ini. Waktu berlalu, setengah hari telah berlalu. Panen Luming juga semakin besar, di bawah bayang-bayang monumen Raja Langitnya, sudah ada 150 roh prasasti. Lihat, Jiang Taisu dan Luming sepertinya semakin dekat, dan mereka akan segera bertemu. Seseorang di luar tiba-tiba berteriak. Dongfang Hao dan 3 mayat asli juga sepertinya ingin semua orang melihat dengan jelas. Mereka menukar gambar Luming dan Jiang Taisu satu sama lain. Semua orang melihat bahwa keduanya terbang relatif satu sama lain, dan mereka sepertinya semakin dekat. Mereka akan segera bertemu. Detak jantung semua orang semakin cepat. Mungkinkah kedua orang Tianjiao ini akan bertemu secepat ini? Ketika keduanya bertemu bersama, tabrakan seperti apa yang akan terjadi, semua orang menantikannya. Luming terbang ke depan dengan kecepatan tinggi, mencari mangsa. Tiba-tiba, matanya menyipit, dan sesosok muncul di depannya. Jiang Taisu. Jiang Taisu mengembara melalui kehampaan dan menemukan Luming, matanya tajam, dan aura yang kuat mekar padanya. Luming, kamu tidak beruntung bertemu denganku, dengan patuh biarkan aku mencuri energi prasastimu, mungkin kamu masih bisa bertahan. Jiang Taisu berdiri di depan Luming, suaranya yang lemah keluar. Benarkah? Aku juga ingin aura prasastimu. Luming menjilat bibirnya dan berkata. Aura prasasti dalam bayang-bayang prasasti Raja Surgawi Jiang Taisu harus melebihi 200, yang membuat Luming sangat bersemangat. Haha, hanya karena kamu juga menginginkan aura prasastiku. Aku benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Biar ku beritahu, bukannya semakin tinggi kamu menaiki tangga prasasti raja, semakin kuat kekuatanmu, kekuatan tempur adalah. Bagaimanapun, biarkan aku membunuhmu hari ini. Kamu, biarkan dunia tahu apa kebanggaan surga yang sebenarnya. Di mata Jiang Taisu, niat membunuh yang kuat meledak, dan di tubuhnya, ketajamannya bahkan lebih kuat, seperti senjata sihir tiada tara, mampu memotong segalanya.
Saat itu, di tangga monumen Raja Surgawi, Jiang Taisu memperingatkan Luming untuk tidak menginjak anak tangga ke-20, tetapi Luming mengabaikannya. Siapakah Jiang Taisu? Dia sebenarnya diabaikan oleh Luming. Pada saat itu, dia memiliki hati yang membunuh terhadap Luming. Ketika dia bertemu dengannya saat ini, bagaimana dia bisa membiarkan Luming pergi? Dikatakan bahwa keluarga Jiang mempraktikkan kungfu tingkat dewa, seni senjata dewa abadi. Aku ingin mempelajarinya. Mata Luming juga menunjukkan semangat juang yang kuat. Jiang Taisu hampir mewakili salah satu kekuatan tempur terkuat di antara para raja. Dia penasaran dengan level apa dia sekarang. Pertempuran akan segera dimulai. Di luar, semua orang juga bersemangat menatap gambar di atas. Benar saja, Luming dan Jiang Taisu bertemu bersama, dan tergantung pada situasinya, mereka akan memulai perang. Mereka menantikan duel puncak ini. Katakan padaku, siapa yang akan menang dalam pertarungan antara Luming dan Jiang Taisu, adalah untuk mencapai tempat pertama dalam daftar raja. Ya, meskipun Luming adalah bakat yang tiada tara, potensi bakatnya sangat menakutkan, tetapi bagaimanapun juga, latar belakangnya masih sedikit lebih lemah, tidak mungkin dia adalah lawan Jiang Taisu. Sekarang yang harus dilihat adalah, jika dia dapat memblokir gerakan Jiang Taisu, apakah dia akan dibunuh? Semua orang berdiskusi dengan sengit. Di dunia Tianbei. Bang! Dari tubuh Jiang Taisu, terdengar suara benturan besi halus, dan aura menakutkan terpancar darinya, mampu menghancurkan segalanya. Kamu akan lihat, tapi harganya adalah kematian. Jiang Taisu melangkah maju dan menebas Luming dengan telapak tangan. Di mata Luming, telapak tangan ini tampak seperti pisau surgawi yang bisa membelah segalanya. Esensi sejati meletus, dan Luming meninju. Energi sejati mengamuk berkumpul dalam pukulan ini dan meledak. Tinju Luming dan telapak tangan Jiang Taisu terbanting bersamaan, dan terdengar suara gemuruh di langit dan bumi. Kedua tubuh mereka bergetar dan mereka mundur. Jiang Taisu, lawan aku, jangan membuat godaan, serang saja dengan seluruh kekuatanmu. Kata Luming dengan mata tajam. Kalau begitu aku akan memenuhimu. Keng! Bang! Pada saat ini, sepertinya ribuan senjata ditembakkan bersamaan, dan aura Jiang Taisu menjadi lebih tajam dan lebih menakutkan. Konsepsi artistik rusak. Hati Luming tergerak. Pemahaman Jiang Taisu tentang konsepsi artistik adalah konsepsi artistik yang rusak, konsepsi artistik yang sangat menakutkan, dan konsepsi artistik penghancuran Xian Yanqing. Keduanya bias menyerang konsepsi artistik. Semuanya. Selain itu, Jiang Taisu telah mengolah konsepsi artistik hancur ke tingkat yang sangat menakutkan, pencapaian kecil dari tingkat kedua. Ya, konsepsi rusak Jiang Taisu telah mencapai tingkat kesuksesan kedua. Ditambah dengan kultivasi seni persenjataan ilahi abadi oleh Jiang Taisu, mereka bekerja sama satu sama lain dan benar-benar menakutkan. Bunuh! Teriak Jiang Taisu, berjalan, mengayunkan lengannya seperti pedang, dan menebas ke arah Luming. Perpaduan angin dan guntur pecah, dan esensi sebenarnya dari Shanlong beredar dengan kecepatan tinggi, dan Luming meninju lagi. Ledakan! Getaran yang mengerikan terdengar, dan tanah meledak terus-menerus di bawah pemboman energi yang mengerikan, dan lubang besar yang dalam muncul satu demi satu. Dengan gemetar, kedua sosok itu berdiri kokoh. Luming itu sangat kuat, dia benar-benar bisa memblokir Jiang Taisu. Orang-orang yang menonton di luar sangat terkejut. Kekuatan Luming melebihi harapan mereka. Bab 742 mengalahkan Jiang Taisu. Bunuh! Mata Jiang Taisu menjadi lebih dingin. Hari ini, dia harus menang, dia harus membunuh Luming. Tujuannya adalah raja terkuat, nomor 1, bagaimana dia bisa diblokir oleh Luming sejak awal. Seluruh tubuh Jiang Taisu berubah menjadi segenggam senjata magis, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Luming menggabungkan dua konsep artistik tingkat kedua angin dan guntur, ditambah dengan energi nyata yang kuat, dan memulai pertempuran dengan Jiang Taisu dengan tinju bintang peledak. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya, dan mereka terus membombardir satu sama lain. Itu sangat menakutkan.
Gunung-gunung di dekatnya hancur, dan bumi meledak seperti hari kiamat. Di luar, ada keheningan, semua orang menahan napas dan menatap dengan mata terbelalak. Dalam sekejap mata, Luming dan Jiang Taisu bertarung lebih dari 50 langkah. Ya Tuhan, kekuatan tempur macam apa ini? Terlalu menakutkan. Apakah masih di ranah raja, dibombardir, dan dibunuh? Bakat yang tiada tara, ini adalah bakat yang tiada tara, dengan latar belakang mereka, begitu mereka menembus lautan spiritual, mereka pasti akan maju dengan pesat, dan dalam pertempuran keberuntungan, mereka mungkin tidak dapat bersaing dengan 300 teratas atau bahkan 200 teratas dari daftar 1000 teratas. Banyak orang terkejut. Seperti Jiang Taisu, yang masuk ke 10 besar Raja Surgawi 3 tahun lalu, jika dia telah menembus alam Linghai sebelumnya, peringkatnya saat ini mungkin sudah masuk 300 besar. Ledakan! Ledakan! Luming dan Jiang Taisu bertukar lebih dari selusin gerakan berturut-turut, menghancurkan puncak gunung, dan keduanya dipisahkan dalam kehampaan. Di mata Jiang Taisu, selain keterkejutan, ada juga niat membunuh dan kemarahan. Dia tidak menyangka akan diblokir oleh Luming. Bang! Bang! Suara getaran senjata keluar, dan sebuah gunung besar muncul di atas kepala Jiang Taisu. Gunung besar ini ditutupi dengan bebatuan gundul, berisi senjata, segala jenis senjata. 9 cakra perak sangat terang, dan itu sebenarnya adalah darah Jiang Taisu. Bunuh! Jiang Taisu melambaikan tangannya, dan senjata tak berujung di gunung terbang ke tubuhnya, auranya menjadi lebih kuat, dan bahkan kilau logam terpancar dari kulitnya. Menabrak. Dia menginjak kekosongan dan membanting ke arah Lulu. Tampaknya kekuatan tempur terkuat akhirnya digunakan, dan pertempuran ini harus berakhir. Luming berbisik, darah prasasti penjara meletus, dan Luming melangkah maju, menebas dengan telapak tangannya. Menekan kekuatan surgawi penjara. Di telapak tangannya, tampaknya ada prasasti penekan penjara, yang menekan neraka 9 neter dan memiliki kekuatan tertinggi. Ledakan. Telapak tangan Luming dan telapak tangan Jiang Taisu dipotong menjadi satu, di mana keduanya bertarung. Ruang bergetar hebat, menghasilkan riak seperti gelombang air, menyebar ke segala arah. Kemudian, semua orang melihat sosok yang mundur dengan sangat cepat. Jiang Taisu, sosok yang mundur ini sebenarnya adalah milik Jiang Taisu. Salah satu lengannya terus bergetar, dan telapak tangannya bahkan sedikit bengkok dan cacat. Mereka yang melihat pemandangan ini hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Keluarga Jiang dari keluarga kuno mempraktikkan seni senjata Dewa Abadi, tubuh mereka lebih kuat dari prajurit spiritual, setiap gerakan mereka memiliki kekuatan tak terbatas, dan mereka dapat menghancurkan segalanya. Tapi sekarang, dalam konfrontasi langsung, Luming benar-benar menekannya, melukai telapak tangannya, dan jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Tidak mungkin! Teriak Jiang Taisu, menatap ke langit, tidak bisa dipercaya. Apa yang tidak mungkin? Kamu lebih kuat, aku lebih kuat. Luming melangkah maju dan terus menyerang dan membunuh. Luming, kamu harus mati! Jiang Taisu berteriak dan menyerang lagi. Tetapi setelah beberapa pukulan, tubuhnya mundur dengan keras, lengannya berubah bentuk, dan bahkan tulangnya hancur. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah kamu. Luming melangkah maju, matanya tajam. Di luar, semua orang terkejut. Luming tidak hanya mengalahkan Jiang Taisu, tetapi bahkan memenggalnya. Jiang Taisu adalah arogansi langka dari keluarga Jiang. Di masa depan, dia diharapkan bersaing memperebutkan tahta pewaris keluarga Jiang. Luming sebenarnya ingin membunuhnya, sangat berani. Menabrak. Jiang Taisu benar-benar dikalahkan, dan dikirim terbang oleh Luming, batuk darah, dan setidaknya 7 atau 8 tulang di tubuhnya patah. Luming, jika kamu berani membunuhku, keluarga Jiangku tidak akan membiarkanmu pergi. Jiang Taisu meraung. Haha, jenius keluarga Jiang dari keluarga kuno, dia kehilangan dirinya sendiri, dan dia berani mengeluarkan keluarganya untuk menekanku. Sekarang pertempuran keberuntungan akan datang, kan? Para tetua keluarga Jiang, berani melawanku? Luming tertawa tanpa ragu. Tanpa rasa takut.
Untuk keluarga besar seperti keluarga Jiang, jika murid belakang gagal bersaing di antara rekan-rekan mereka, tidak mungkin orang tua mereka bergerak karena mereka tidak memiliki wajah itu. Di klan besar, persaingan bahkan lebih brutal. Tidak hanya klan yang sama yang harus bersaing, tetapi juga Tianjiao dari kekuatan lain, sehingga mereka dapat memenuhi syarat untuk mewarisi klan. Sial! Jiang Taisu meraung, mundur dengan panik, mencoba melarikan diri. Melarikan diri, dia ingin melarikan diri, dan mengumpulkan orang kuat lainnya dari keluarga Jiang di dunia Tianwangbei untuk membunuh Lu Ming bersama. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lu Ming mengejarnya, dia selalu bertindak tegas, jika dia menyinggung dia akan membunuhnya. Tuan Taisu, cepat, ayo hentikan dia. 3 sinar tajam tiba-tiba terbang dari kejauhan dan meledak ke arah Lu Ming. Itu adalah 3 lelaki tua, seperti 3 senjata ajaib, sangat menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah 3 monster tua yang kuat dari keluarga Jiang. Jiang Taisu sangat gembira, melemparkan teknik rahasia, dan dengan panik melarikan diri ke depan. Mencari kematian. Mata Lu Ming menjadi dingin, dan dia menampar 2 telapak tangan dan menendang dalam sekejap. Mayat ketiga lelaki tua itu terbang terbalik, batuk darah, mata mereka dipenuhi kengerian. Mereka bertiga, masing-masing telah berlatih seni persenjataan Dewa Abadi, dan telah berlatih selama lebih dari 500 tahun. Di antara Raja Puncak, mereka pasti adalah master teratas. Raja Puncak biasa, mereka dapat membunuh bidak dengan gelombang dari tangan mereka. Tapi saat mereka bertiga bekerja sama, Lu Ming memuntahkan darah. Mengerikan. Bunuh. Lu Ming menginjak naga melangkah langit, melintas seperti hantu, dan menebas dengan telapak tangannya. Menabrak. Salah satu lelaki tua itu tercabik-cabik, dan semua aura prasastinya adalah milik Lu Ming. Setelah itu, sosok itu terus membunuh, dan tak lama kemudian kedua lelaki tua lainnya mengikuti jejak mereka. Masing-masing dari 3 energi prasasti pria tua itu mendekati 100. Akibatnya, energi prasasti Lu Ming meroket hingga lebih dari 400. Sayang sekali Jiang Taisu melarikan diri. Lu Ming melihat ke arah di mana Jiang Taisu melarikan diri, tatapannya seperti kilat. Saat ini, Jiang Taisu tidak tahu kemana dia pergi. Lu Ming melangkah keluar, sambil terus mencari mangsa, sambil menyempurnakan esensi darah. Energi esensi darah semuanya ditransfer ke garis keturunan kedua. Karena semakin tinggi level darah dari prasasti penekan penjara, semakin kuat kekuatan keterampilan surgawi penekan penjara, Lu Ming berencana untuk meningkatkan darah prasasti penekan penjara terlebih dahulu. Di luar, banyak orang terkejut. Jiang Taisu, jenius yang paling diunggulkan dan kemungkinan besar memenangkan tempat pertama kali ini, kalah begitu cepat. Bahkan pada akhirnya, dengan mengandalkan ketiga lelaki tua itu untuk menghentikan Lu Ming dengan putus asa, mereka berhasil melarikan diri, yang di luar dugaan semua orang. Bab 743 bekerja sama untuk membunuh Lu Ming. Mungkinkah Lu Ming bisa memenangkan tempat pertama kali ini? Itu mungkin, tapi aku tidak tahu apakah ada kuda hitam lainnya. Misalnya, Raja Mayat dari Sekte Mayat Surgawi dan pria gemuk itu sangat menakutkan dan tak terduga. Anggota lain dari 10 raja terakhir juga sangat menakutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Mungkin mereka lebih kuat dari Jiang Taisu? Dan, dunia Tianbei di antara mereka, ini bukan konfrontasi dua-dua, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan tempat pertama. Tindakan Lu Ming menyebabkan banyak diskusi. Setengah jam kemudian, sosok Jiang Taisu muncul ratusan ribu mil jauhnya, dan begitu dia muncul, dia batuk seteguk darah lagi. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Jiang Taisu mengeluarkan raungan yang dalam dari tenggorokannya, sangat marah. Dia sebenarnya dikalahkan oleh Lu Ming, dia tidak percaya dan tidak bisa menerimanya. Kali ini, dia berambisi dan terikat untuk memenangkan tempat pertama, tetapi dia dikalahkan oleh Lu Ming pada hari pertama, yang merupakan pukulan besar baginya. Dia sekarang sangat membenci Lu Ming, dan dia harus membunuh Lu Ming. Lu Ming, tidak peduli seberapa kuat kamu, hanya ada satu orang. Setelah aku mengumpulkan ahli lain dari keluarga Jiang, aku akan membunuhmu.
Orang nomor satu kali ini harus menjadi milikku. Mata Jiang Taisu memancarkan cahaya ganas, dan niat membunuh berkedip. Haha, Jiang Taisu, mengapa kamu begitu berantakan? Mungkinkah kamu dikepung oleh orang-orang dari sekte mayat surgawi? Sebuah tawa datang, dan dua sosok menginjak kehampaan. Wang Jue. Mata Jiang Taisu berkilat. Wang Jue, anggota keluarga Wang dari keluarga kuno, menduduki peringkat ke-8 dalam daftar Raja Surgawi terakhir. Di sebelah Wang Jue adalah Wang Mi, tetapi Wang Mi langsung diabaikan oleh Jiang Taisu. Apa? Wang Jue, kamu ingin memanfaatkan lukaku dan mengambil prasastiku? Jiang Taisu memandang Wang Jue dengan waspada. Haha, saudara Jiang, menurutmu siapa aku, Wang Jue? Bahkan jika aku ingin melawanmu, aku tidak akan memanfaatkannya. Apa? Apakah kamu benar-benar dikepung oleh orang-orang dari sekte mayat surgawi? Wang Jalanju. Itu bukan sekte mayat surgawi. Jiang Taisu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku mengatakan bahwa aku dikalahkan secara langsung oleh satu orang, apakah kamu percaya padaku? Yu, atau hantu satu? Wajah Wang Jue berubah drastis, dan dia bahkan menyebutkan beberapa nama, dan orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang sangat kuat dengan nama yang sama dengan mereka. Jiang Taisu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak satu pun dari mereka, orang ini adalah seorang jenius yang baru muncul bernama Luming. Wang Jue, saya menyarankan agar kita bergabung, jika tidak, sendirian, kita pasti bukan lawan orang ini. 6 Ming, Luming. Mata Wang Jue berkedip. Luming, apakah itu dia? Wajah Wang Mi berubah drastis. Oh, aku lupa. Kamu sepertinya mengadakan festival dengan Luming itu? Mata Jiang Taisu berkilat. Bajingan kecil Luming itu sebenarnya sangat kuat. Wang Mi tidak percaya. Hei, tidak ada yang perlu dibohongi. Kamu beruntung. Jika Luming meledak dengan seluruh kekuatannya, itu hanya beberapa trik untuk membunuhmu. Jiang Taisu memandang Wang Mi dan tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan kalah dari Luming ini dalam pertarungan langsung. Mata Wang Jue sangat serius. Dia dan Jiang Taisu adalah saingan, dia tahu betapa menakutkannya Jiang Taisu, bahkan Jiang Taisu dikalahkan, maka dia mungkin juga bukan lawannya. Keberadaan orang ini merupakan hambatan besar bagi Anda dan saya untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Selain tempat pertama, apa bedanya dengan peringkat lainnya? Kata Jiang Taisu. Oh, kamu ingin bergabung dan menyingkirkan Luming bersama. Wang Jue Dao. Itu benar, kalian bergabung untuk mengumpulkan tuan lain dari keluarga Jiang dan keluarga Wang. Juga, bukankah Luming punya beberapa teman yang juga datang? Pacarnya sangat cantik, dan sampah Jin Jianzong, asalkan kamu menjatuhkannya, Luming pasti akan melempar mouse, dan akan lebih mudah untuk membunuhnya ketika saatnya tiba, kata Jiang Taisu, dengan cahaya suram bersinar di dalam hatinya. Haha, Jiang Taisu, sepertinya kamu benar-benar takut dipukuli oleh Luming. Oke, aku berjanji, pertama-tama kumpulkan orang-orang dari dua keluarga, lalu kalahkan Luming dan teman-teman mereka, lalu tunggu Luming di pintu keluar. Ming bisa saja pergi. Wang Jue tertawa. Oke, kalau begitu ayo bertindak. Ketika saatnya tiba, kita akan bertemu di pintu keluar. Jiang Taisu berkata dengan dingin. Wang Jue tersenyum, lalu pergi bersama Wang Mi. HMPH, aku sudah membersihkan jeroan Luming dulu, lalu aku akan berurusan denganmu. Mata Jiang Taisu dingin, dia mengeluarkan beberapa pil dan menelannya, lalu duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. 2 jam kemudian, Jiang Taisu bangkit, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang tanpa jejak. Di dunia Tianbei, bahkan jimat giok pemancar suara tidak dapat digunakan. Jika Anda ingin menemukan seseorang, Anda hanya dapat menyentuhnya dengan terbang dan keberuntungan. Namun, banyak orang dari keluarga Jiang dan keluarga Wang masuk, dan secara bertahap mengumpulkan beberapa orang, dan Jiang Taisu bahkan mencapai aliansi dengan Luan Shan dari keluarga Ran untuk menembak dan membunuh Luming bersama. Orang-orang dari 3 keluarga kuno dikirim dan mulai mencari Xian Yan King, Jian Fei Liu, dan Jin Jianzong. Kali ini, selain Jian Fei Liu,
Jin Jianzong memiliki total 29 orang yang datang, namun total 9 orang berhasil masuk. Jin Sakai adalah salah satu dari 9. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 800 tahun dan merupakan raja puncak yang sangat kuat di sekte pedang emas. Ini adalah kesempatan, dan dia ingin mencobanya. Sekarang, dia telah mengumpulkan 72 prasasti Qi, mungkin masih ada harapan. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti, dan 3 sosok muncul di depannya. Jiang Taisu. Ekspresi Jin Sakai berubah drastis. Dari 3 orang di depan mereka, satu-satunya adalah Jiang Taisu. Melihat latihan yang kamu latih, kamu berasal dari sekte pedang emas, kan? Jiang Taisu bertanya dengan cemberut. Itu benar, saya anggota Jin Jianzong. Jika Tuan Jiang membutuhkan energi prasasti, saya ingin memberikan semuanya. Bertemu dengan Jiang Taisu, Jin Sakai sudah putus asa. Dia tahu bahwa kali ini, dia akan melakukannya tidak dapat menyimpan energi prasasti, hanya dapat bertukar satu kehidupan dengan semangat prasasti. Beri aku aura prasasti? Hehe, jika kamu membunuhmu, bukankah kamu masih memiliki aura prasasti? Jiang Taisu tersenyum dingin. Jin Sakai terkejut, tubuhnya mundur dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama dia meledak untuk melawan dengan seluruh kekuatannya, dan cahaya pedang emas yang cerah menebas ke arah Jiang Taisu. Tapi saat berikutnya, cahaya pedang itu hancur, tubuhnya bergetar hebat, dan satu lengan patah sedikit demi sedikit. Engah! Telapak tangan Jiang Taisu langsung menembus jantung Jin Sakai. Kenapa? Jin Zhao membuka matanya lebar-lebar, penuh keengganan. Secara umum, selama Anda mengambil inisiatif untuk mempersembahkan aura prasasti, orang biasa tidak akan membunuh mereka semua. Karena, mereka berdua adalah anggota istana Kaisar Tianshan, dan mereka bukan istana Tianshizong dan di Tianshan. Kenapa? Jika kamu ingin disalahkan, aku menyalahkan kamu dan Luming karena berjalan terlalu dekat. Setelah berbicara, Jin Zhao meledak mati. Dengan lambaian tangan Jiang Taisu, dia menyingkirkan pedang panjang emas yang digunakan Jin Sakai, dan berkata, ayo pergi, cari yang berikutnya. Bab 744 Cara Tercela. Adegan ini terjadi di setiap sudut dunia Tianwangbei, dan 9 orang kuat Jin Jianzong yang masuk semuanya terbunuh. Di luar, banyak orang melihat pemandangan ini. Tercela, tercela. Anggota yang tersisa dari sekte pedang emas yang belum memasuki dunia monumen Raja Surgawi sangat marah dan marah. Tindakan Jiang Taisu dan lainnya terlalu tercela. Apa yang kamu bicarakan? Dunia luar, termasuk orang-orang dari keluarga Jiang dan keluarga Wang, sedang mengincar orang-orang dari Jin Jianzong. Wajah Jin Jianzong berubah drastis, dan dia tidak melanjutkan berbicara. HMPH, dunia monumen Raja Surgawi tidak ada di medan perang, di mana dua-dua duel dapat digunakan dengan berbagai cara. Tidakkah kamu mengerti? Begitu kamu masuk, kamu harus memiliki kesadaran untuk dipenggal. Seseorang dari keluarga Jiang berteriak dengan dingin. Meskipun yang lain tidak marah, tetapi keluarga kuno terlalu kuat, mereka hanya bisa tutup mulut. Lihat, itu pacar Luming, dan Jian Fei Liu, mereka akan bertemu Jiang Taisu. Dan Wang Jue juga ada di dekatnya. Sudah berakhir, berbahaya. Tian Wang di monumen itu, 2 sosok muncul, Xian Yanqing dan Jian Fei Liu. Xian Yanqing dan Jian Fei Liu kebetulan bertemu setengah hari setelah memasuki monumen Tian Wang, dan mereka memutuskan untuk bergandengan tangan. Di mana saudara Lu? Tanya Jian Fei. Orang itu, jangan khawatir. Tidak ada orang di sini yang bisa menandinginya, kata Xian Yanqing, percaya diri pada Luming. Tiba-tiba, Xian Yanqing berhenti, Jian Fei Liu terkejut, dan saat berikutnya, ekspresinya sedikit berubah. Di depan, selusin sosok muncul. Alasannya adalah Jiang Taisu. Di sampingnya, ada 2 pria muda yang jelas merupakan anggota keluarga Jiang yang sangat kuat, dan selusin orang lainnya semuanya pria besar dan pria tua, dengan aura tajam di sekujur tubuh mereka. Jiang Taisu. Wajah Jian Fei Liu berubah, dan dia mengirim transmisi suara ke Xian Yanqing, mengatakan, Nona Xie, ada terlalu banyak orang di sisi lain,
Ayo mundur dulu. Pihak lain memiliki niat membunuh padanya, jadi dia mungkin tidak membiarkan kita pergi, kata Xian Yanqing. Desir. Desir. Jiang Taisu dan yang lainnya sangat cepat, seperti segelintir prajurit spiritual, memotong kekosongan, dan muncul di depan Xian Yanqing dan Jian Feiliu dalam sekejap. Hahaha, Jian Feiliu, dan kamu, wanita Luming, kamu tidak bisa pergi hari ini, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku akan menghapus kultivasimu, dan kemudian membawamu di depan rumah Luming Ming. Hadapi, aku akan membunuhmu. Suara Jiang Taisu sangat dingin. Tampaknya kamu dikalahkan oleh Luming. Jika tidak, bagaimana kamu bisa menggunakan metode ini untuk menghadapi Luming? Xian Yanqing berkata dengan ringan, dengan tatapan jijik. Jalang, diam. Jiang Taisu meraung marah setelah ditusuk di bagian yang sakit, menatap Xian Yanqing dengan wajah ganas, dan berkata, Jalang, Luming pasti akan mati, dan kamu, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Saya akan di depan Luming, saya akan melayani Anda dengan baik. Hehe, kesombongan keluarga kuno. Orang kuat di daftar raja? Kamu adalah sampah. Jika kamu dikalahkan, kamu hanya ingin gunakan cara tercela untuk menang. Kamu tidak akan pernah berhasil. Xian Yanqing berkata sinis, dengan ekspresi jijik. Jalang, pengadilan mati. Jiang Taisu meraung marah. Haha, cewek ini punya mulut yang bagus, aku menyukainya. Dengan tawa yang keras, Wang Jue dan Wang Mi datang bersama selusin orang. Wajah Jian Feiliu sangat serius, sementara Xian Yanqing sedikit mengernyit. Wang Jue, kamu datang tepat waktu, apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya? Kata Jiang Taisu. Tentu saja. Wang Jue melambaikan tangannya, dan 4 pedang emas terbang keluar, menusuk ke tanah di bawah. Jiang Taisu juga melambaikan tangannya, dan 5 pedang perang emas terbang keluar dan juga tertancap di tanah. 9 pedang pertempuran emas berbaris berturut-turut. Kamu binatang buas. Jian Feiliu meraung, wajahnya sangat jelek. Jiang Taisu, Wang Jue dan yang lainnya sedang berburu dan membunuh anggota Jin Jianzong. 9 anggota Jin Jianzong terbunuh, dan mata Jian Feiliu merah. Mereka tidak pantas mati, itu hanya kesalahan mereka berjalan terlalu dekat dengan Luming, dan kamu, segera, akan mengikuti jejak mereka. Jiang Taisu menunjukkan senyum ganas. Saat ini, gambar luar juga membeku di sini. Banyak orang sangat kesal, dan mereka tidak tahu malu atas perilaku Jiang Taisu dan lainnya. Tetapi pihak lain adalah kesombongan 6 keluarga kuno, mereka tidak berani mengatakan lebih banyak, mereka hanya bisa menahannya di perut mereka. Pada saat ini, Jiang Taisu melambaikan tangannya, memimpin sekitar selusin ahli dari keluarga Jiang, melangkah menuju Xian Yanqing dan Jian Feiliu. Medan kekuatan sihir surgawi. Xian Yanqing melambaikan kedua tangannya, dan medan kekuatan sihir langit menyelimuti dirinya dan Jian Feiliu di dalamnya. Bunuh! Jiang Taisu meraung, dan menyerbu ke medan kekuatan sihir surgawi seperti senjata ajaib. Lebih dari selusin master keluarga Jiang juga bergegas ke medan kekuatan Tianmo. Begitu mereka bergegas ke medan kekuatan sihir surgawi, ekspresi mereka berubah dengan liar, dan mereka berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Sejak Xian Yanqing berhasil menggabungkan konsepsi kehancuran dengan konsepsi angin, kekuatan medan kekuatan sihir surgawi telah meningkat pesat. Selain itu, garis keturunan Nirvana telah ditingkatkan ke Raja level 9, yang bahkan lebih kuat. Hancurkan dan potong. Kekuatan pemotongan yang menakutkan mulai memotong dengan gila-gilaan ke arah anggota keluarga Jiang. Seseorang segera batuk darah dan terluka parah. Hancurkan! Teriak Jiang Taisu. Telapak tangannya seperti pisau surgawi, membelah segalanya, dengan satu telapak tangan, medan gaya di depannya hancur. Jiang Taisu melangkah maju, dan bergegas ke Xian Yanqing. Cahaya di mata Jian Feiliu berubah menjadi keemasan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi tangannya, berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, dan menebas ke arah Jiang Taisu. Badut balok lompat, berani menyerangku, kamu ingin mati.
Jiang Taisu menebas dengan telapak tangan lain, berubah menjadi pedang dewa, dan meledak menjadi cahaya pedang emas yang menyilaukan. Cahaya pedang hancur, Jian Feiliu mundur dengan tajam, wajahnya memucat merah, seteguk darah mengalir keluar. Dia jauh di belakang Jiang Taisu, bahkan dengan bantuan medan kekuatan sihir Xian Yanqing, dia masih jauh dari lawan Jiang Taisu. Jiang Taisu seperti senjata ajaib, tak terbendung, dia terus menerobos medan kekuatan sihir surgawi, dan menyerang Xian Yanqing. Tangan kanan iblis surgawi. Xian Yanqing berbisik, cahaya hitam mekar di tubuhnya, tangan gioknya menekan ke depan dengan ringan, dan lengan yang indah mengembun dari udara, seperti karya seni terindah di dunia, meledak ke arah Jiang Taisu. Jiang Taisu menebas dengan telapak tangan, dan bertabrakan dengan lengan Jue Mei dalam sekejap, wajah Jiang Taisu sedikit berubah, tubuhnya bergetar, dan dia mundur selangkah. Selama konfrontasi antara dia dan Xian Yanqing, dia dibombardir oleh kekuatan penghancur dan pemotongan yang kuat, di bidang sihir surgawi, dia sebenarnya dirugikan. Ini membuat niat membunuhnya semakin tajam. Pertama dia dikalahkan oleh Lu Ming, dan sekarang dia dirugikan dalam pertempuran melawan Xian Yanqing, yang sulit dia terima. Membunuh. Darah menyembur, aura Jiang Taisu menjadi lebih kuat, dan dia bergegas menuju Xian Yanqing. Jian Feiliu, kamu pergi dan tangani orang-orang itu, orang ini, serahkan padaku. Xian Yanqing berkata kepada Jian Feiliu. Oke. Sosok Jian Feiliu melintas, dan cahaya pedang emas bermekaran, menyerang anggota keluarga Jiang lainnya. Orang-orang itu juga sangat kuat, terus-menerus membuka medan kekuatan sihir, yang memberi banyak tekanan pada Xian Yanqing. Xian Yanqing tidak hanya harus berkonsentrasi memanipulasi medan kekuatan sihir surgawi, tetapi juga berurusan dengan Jiang Taisu. Ini mengejutkan orang luar yang menyaksikan pertempuran. Jelas, jika Xian Yanqing sendirian, kemampuannya akan mengalahkan Jiang Taisu. Bab 745 Lemak yang kuat. Jian Feiliu tidak terpengaruh oleh medan kekuatan sihir surgawi, dan mengadopsi pendekatan gerilya, cahaya pedang emas terus berkeliaran, menyerang selusin anggota keluarga Jiang dari waktu ke waktu, mengganggu mereka dan membantu Xian Yanqing mengurangi tekanan. Jiang Taisu marah, dan dengan panik bergegas menuju Xian Yanqing, tetapi seni bela diri darah Xian Yanqing sangat kuat, dan dengan kekuatan pemotongan medan kekuatan sihir surgawi, dia berada di atas angin. Haha, Jiang Taisu, sepertinya kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, kamu bahkan tidak bisa menjatuhkan seorang wanita. Wang Jue tertawa keras. Wang Jue, apakah kamu hanya akan menonton pertunjukan yang bagus? Wajah Jiang Taisu sangat jelek. Dia dan Wang Jue adalah pesaing, dan dia mengerti bahwa Wang Jue sengaja melakukannya. Haha. Wang Jue tersenyum, tetapi hatinya juga sangat terkejut. Dia tidak bergerak. Dia awalnya berpikir bahwa tanpa dia bergerak, gerakan Jiang Taisu akan cukup untuk menjatuhkan Xian Yanqing dan yang lainnya. Mundur 10.000 langkah, jika Jiang Taisu tidak dapat menjatuhkannya untuk sementara waktu, itu akan menjadi pukulan bagi reputasi Jiang Taisu, dan kemudian dia bergerak, dan hasilnya akan diputuskan dalam satu gerakan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Taisu akan dirugikan, kekuatan Xian Yanqing melebihi harapannya. Di kedalaman matanya, niat membunuh melintas. Dia tiba-tiba sangat setuju dengan pendekatan Jiang Taisu, dengan orang-orang ini, tempat pertama, dan poin mereka. Jiang Taisu, biarkan aku membantumu mengalahkan cewek ini. Api yang mengerikan memenuhi tubuh Wang Jue, dan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Api ungu sepertinya mengubah Wang Jue menjadi ungu. Ledakan. Seluruh tubuh Wang Jue seperti meteor yang terbakar dengan api, bergegas ke medan kekuatan sihir surgawi dan membunuh Xian Yanqing. Tatapan serius melintas di mata Xian Yanqing. Tangan iblis surgawi. Dia membuat segel dengan kedua tangan, dan di udara, dua lengan indah keluar bersamaan, satu kiri dan satu kanan, masing-masing meledak ke arah Jiang Taisu dan Wang Jue. Jalang, hancurkan untukku. Jiang Taisu berubah menjadi senjata ajaib, seperti kepala adalah senjata, dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan menebas. Merobek.
Kekosongan itu sepertinya terbelah, dan telapak tangan itu terbelah oleh tangan iblis. Di sisi lain, tubuh Wang Jue berubah menjadi api, membakar segalanya, dan mengeluarkan pukulan yang mencengangkan. Ledakan! Ledakan! Langit berguncang hebat, wajah Xian Yanqing menjadi pucat, sosoknya bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur 9 langkah. Medan kekuatan sihir surgawi bergetar dan hampir menghilang. Tidak bagus. Di luar, wajah Jin Jianzong sangat serius. Kombinasi Wang Jue dan Jiang Taisu terlalu kuat, di antara level yang sama, siapa yang bisa menolak kombinasi keduanya? Selain itu, ada lebih dari selusin master di keluarga Jiang, dan beberapa master di keluarga Wang, tetapi mereka belum bergerak. Xian Yanqing dan Jian Feiliu lebih cenderung sakit daripada beruntung. Jalang, kamu masih melawan, bunuh! Teriak Jiang Taisu. Nest, kamu sangat tidak tahu malu, sekelompok orang, menindas 2 orang, aku benar-benar tidak tahan lagi. Sebuah suara terdengar, dan seorang pria gemuk datang dari tiang dengan kapak perang di bahunya. Itu dia. Hati semua orang tergerak. Fatih Kongjin juga yang menaiki anak tangga ke-20 dan menghancurkan 28 perisai, apalagi dia terlihat sangat dekat dengan Lu Ming dan Xian Yanqing. Kedatangan Fatih Kongjin membuat Jiang Taisu dan yang lainnya mengerutkan kening. Pria gendut, saya menyarankan Anda untuk tidak mencampuri urusan orang lain, jika tidak, akhirnya akan sangat buruk. Jiang Taisu menatap Kongjin dengan tidak ramah. Kamu saudari gemuk, kamu yang gemuk, dan seluruh keluargamu gemuk. Pria gendut itu menatap mata kecilnya dan mengutuk, dan ketika dia melihat Xian Yanqing, dia tersenyum lagi. Kakak, apakah kamu oke? Siapa adikmu? Xian Yanqing menatap dengan mata yang indah. Menantu perempuanku adalah kakak perempuanmu, tentu saja kamu adalah adik perempuanku, di mana saudara iparku Lu Ming. Kongjin mengalihkan pandangannya ke ini dan itu. Kamu. Xian Yanqing terdiam, dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Ada begitu banyak orang, benar-benar tidak tahu malu untuk bergandengan tangan untuk berurusan dengan 2 orang. Hari ini, pamanku akan menjagamu. Kongjin meraih kapak besar itu, dengan sedikit keganasan di matanya. Kalian, bunuh pria gendut ini. Wang Jue melambaikan tangannya dan berkata kepada anggota keluarga Wang itu. Wang Jue membawa lebih dari selusin orang, semuanya adalah master. Bunuh pria gendut ini. Wang Mi juga ada di dalam, melambaikan tangannya. Bunuh. Lebih dari selusin tuan dari keluarga Wang bergegas menuju Kongjin. Makan aku dengan kapak. Kongjin memegang kapak di kedua tangannya, melangkah maju, dan menebang dengan 1 kapak. Engah. Saat berikutnya, tuan dari keluarga Wang terbelah 2. Engah. Kongjin mengayunkan kapaknya, dan kali ini, kedua tuan dari keluarga Wang terpotong menjadi 2. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh kamu dulu. Tubuh gemuk Kongjin, seperti binatang purba, memegang kapak besar sebesar pintu, seolah memasuki tanah tanpa siapapun, 1 kapak satu persatu, tidak ada yang bisa menghalangi kapak. Semua orang tersentak. Pria gendut ini terlalu kuat, anggota keluarga Wang itu pasti master, di antara makhluk yang sangat kuat di level yang sama, tidak ada yang bisa memblokir kapaknya. Wang Mi hanya merasakan tubuhnya bergetar, dan dia berkeringat deras. Bukan manusia, pria gendut ini sama sekali bukan manusia, dia sangat kuat. Dalam sekejap mata, pria gendut itu membunuh 8 dari lebih dari 10 ahli keluarga Wang. Ayo pergi. Wang Mi berbalik dan berlari. Sampah. Kongjin memarahi, menatap Wang Jue dan Jiang Taisu, dan berkata, saya mendengar bahwa Anda adalah 10 raja anjing kentut teratas di sesi terakhir. Saya hanya ingin mencobanya, jadi Anda satu-satunya. Tomahawk menunjuk Jiang Taisu, Kongjin bergegas menuju Jiang Taisu dengan kapak perang di tangannya. Wajah Jiang Taisu jelek, telapak tangannya seperti senjata ajaib, dan dia menebas pria gendut itu. Kapan? Tubuh Jiang Taisu terguncang dan dia didorong mundur. Pergi dan bertarung, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Kata Kongjin, terbang keluar dari jangkauan yang dicakup oleh medan kekuatan sihir.
Wajah Jiang Taisu berubah untuk beberapa saat, sangat suram. Kekuatan tempur Kong Jin terlalu menakutkan. Meskipun dia baru saja menderita kerugian di medan kekuatan sihir surgawi, siapa yang tahu jika Kong Jin menggunakan semua kekuatannya barusan? Dia memiliki firasat bahwa dia akan kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Taisu meraung di dalam hatinya. Bagaimana mungkin ada orang mesum seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Jangan berani, jika kamu tidak berani, keluar. Kong Jin memarahi. Kakak Jiang, saya pikir kita harus mundur dulu. Pria gendut ini tidak terduga dan sulit dihadapi. Tidak akan terlambat untuk berurusan dengan mereka ketika kita mengumpulkan lebih banyak orang. Ekspresi Wang Jue juga berubah untuk sementara waktu, dan lalu dia memberitahu suara Jiang Taisu. Dengan tambahan air jin, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk menjatuhkan Xian Yanqing dan yang lainnya. Ayo pergi! Jiang Taisu berteriak, berbalik dan pergi. Orang-orang lainnya mengikuti Jiang Taisu dan menghilang dalam sekejap, tidak ada yang tersisa. Panggilan. Xian Yanqing menghela nafas panjang. Sebelumnya, dia memanipulasi medan kekuatan sihir surgawi, menjebak begitu banyak master pada saat yang sama, dan harus menyerang tanpa henti, dan berurusan dengan Jiang Taisu, konsumsinya terlalu besar. Jika kita terus berjuang, kita mungkin tidak dapat menahannya. Bab 746 Konvergensi. Huhu. Fatih masuk ke udara, terengah-engah. Baru saja dia terlihat berani dan tak terkalahkan, dia mengalahkan dan memenggal 8 tuan dari keluarga Wang, dan tidak ada musuh tunggal, bahkan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Anda tahu, mereka adalah master yang sangat kuat, dalam pertempuran di level yang sama, hampir tidak mungkin dibunuh dengan satu gerakan. Masing-masing orang itu lebih kuat dari Qin King San. Untuk menciptakan efek semacam ini, Fatih keluar dengan seluruh kekuatannya untuk menakut-nakuti Jiang Taisu dan yang lainnya, yang menghabiskan banyak energi untuk mempertahankan kekuatan tempur yang menakutkan itu tidak akan bertahan lama. Tapi untungnya, Jiang Taisu dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Oh, aku lelah. Bertarung benar-benar melelahkan. Tidak, cepatlah. Saat dia berbicara, kaki domba emas panggang muncul di tangan Kong Jin, dan dia menggerogotinya sambil berdiri. Aku berkata saudari, kita harus segera menemukan saudara ipar Luming dan bersatu bersama. Jiang Taisu dan yang lainnya pasti tidak akan melepaskannya, teriak Kong Jin sambil menggerogoti kaki domba. Biarkan aku memberitahumu, aku bukan saudara perempuanmu, dan Luming juga bukan saudara iparmu. Xian Yanqing berkata dengan mata melebar dan giginya terkatup. Yo, lihat, aku sudah malu. Kamu dan Luming, ini masalah waktu, dan adikmu dan aku juga masalah waktu, jangan khawatir. Kata Kong Jin sambil menggerogoti kaki domba, tubuh gendut itu, gendut gemetar beberapa saat, sangat percaya diri. Xian Yanqing menggertakkan giginya, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa pada pria gendut ini, berbalik dan pergi. Saudara Kong Jin, terima kasih atas penyelamatanmu kali ini. Jian Feiliu mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, saya semua dari keluarga saya sendiri. Haha, hei, saudari, tunggu saya. Kong Jin memutar tubuh gemuknya, dan mengejar Xian Yanqing. Jian Feiliu tersenyum kecut, Kong Jin ini benar-benar aneh. Mereka bertiga mencari Luming sambil mencari orang lain untuk merebut energi prasasti. Dan Jiang Taisu, Wang Jue dan lainnya juga terus mengumpulkan para ahli dari keluarga Jiang dan keluarga Wang. Selain itu, ada juga orang-orang yang berada dalam kekacauan. Mereka juga ingin merekrut keluarga Dongfang, dan ada 2 keluarga lain, tetapi kedua patriark itu jelas tidak tertarik dan tidak setuju. Waktu berlalu dengan cepat, dan ini sudah hari ketiga dalam sekejap mata, dan masih ada beberapa jam sebelum akhir dari 3 hari itu. Luming tidak tahu tentang semua itu. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menangkap energi prasasti. Orang-orang yang dia temui, selama mereka mengambil inisiatif untuk menyerahkan rohnya, dia tidak akan mempermalukan pihak lain, dan jika pihak lain menolak untuk patuh, dia tidak akan lunak.
Semakin banyak orang yang tersingkir, dan semakin banyak orang yang tersisa dengan kumpulan roh prasasti. Setiap kali seseorang ditangkap, sejumlah besar energi prasasti akan diperoleh. Sudah ada lebih dari 2.000 keping prasasti Luming. Ada lebih dari 10.000 orang yang datang kali ini, jika dijumlahkan, ada lebih dari 30.000 prasasti. Dia telah memenangkan lebih dari 2.000 entry, itu sudah banyak, hampir pasti dia akan masuk 50 besar, dan bahkan lebih dari itu. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Jiang dan keluarga Wang belum banyak bertemu, dan di mana Xiao Qing, mereka belum bertemu. Luming merenung, dan dia tidak tahu apakah keberuntungannya baik atau buruk. Lebih dari 2.000 prasasti Ki pasti tidak cukup. Masih ada beberapa jam lagi, dan sudah waktunya untuk pergi. Saya akan memblokir pintu keluar terlebih dahulu, dan menunggu orang-orang dari keluarga Jiang dan keluarga Wang pergi dan mengambil semua stele Ki mereka. Seringai muncul di sudut mulut Luming. Pemikirannya sebenarnya mirip dengan Jiang Taisu dan lainnya. Jiang Taisu dan yang lainnya mengumpulkan tangan mereka untuk menyergap Luming di pintu keluar, dan Luming ingin menangkap roh prasasti keluarga Jiang dan keluarga Wang di pintu keluar. Memikirkan hal ini, Luming terbang menuju pintu keluar. Pintu keluar dunia Tianwangbei berada di pusat dunia Tianwangbei. Setelah 3 hari habis, Anda harus keluar dari pintu keluar itu. Setelah 3 hari, bahkan jika Anda membunuh orang lain, Anda tidak akan dapat menangkap energi prasasti. Hah! Saat dia semakin dekat ke pintu keluar, dia melihat beberapa sosok. Xian Yanqing, Jian Feiliu, dan Kong Jin. Luming sangat gembira dan terbang. Luming! Kakak lu! Mata Xian Yanqing dan Jian Feiliu berbinar. Mereka sudah lama mencari Luming, tetapi mereka tidak dapat menemukannya, jadi mereka berkeliaran di dekat pintu keluar, menunggu Luming, dan mereka menemukannya. Haha, kakak ipar, kami mencarimu, tapi sulit sekali. Kong Jin melangkah maju dan berkata sambil menyeringai. Kakak ipar. Luming tampak curiga, kapan dia menjadi saudara ipar lelaki gendut itu. Itu benar, dia adalah adik perempuan istriku, jadi kamu adalah iparku. Kong Jin menunjuk ke arah Xian Yanqing dan berkata. Xian Yanqing menggertakkan giginya dengan wajah gelap. Bibir Luming bergetar, pria gendut ini sangat berbakat. Dalam benak Luming, sosok penyendiri Xian Yanjun tidak bisa tidak muncul, seperti peri suci, yang tidak memakan kembang api dunia, menyendiri dan memandang rendah orang lain. Jika Xian Yanjun tahu, pria gendut ini langsung menganggapnya sebagai istrinya, ekspresi seperti apa itu? Untuk beberapa alasan, Luming menantikannya. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Pernahkah kamu bertemu seseorang dari keluarga Jiang dan Wang? Luming bertanya. Menanyakan hal ini, ekspresi Jian Feiliu dan Xian Yanqing tenggelam. Apa? Kalian bertemu? Ekspresi Luming berubah. Itu benar, kami tidak hanya bertemu, tetapi kami juga melakukan pertempuran hebat. Jika saudara Kong tidak menyelamatkan kami tepat waktu, Nona Xie dan saya akan berada dalam bahaya. Jian Feiliu menghela nafas. Luming, apakah kamu mengalahkan Jiang Taisu? Xian Yanqing bertanya. Tidak buruk? Luming mengangguk. Jiang Taisu bergabung dengan keluarga Wang untuk membunuh semua orang yang datang dari Jin Jianzong, dan bahkan ingin menangkap kami dan mengancammu, kata Xian Yanqing. Apa? Dalam sekejap, Luming menjadi marah, dan niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Saat ini, Xian Yanqing berbicara singkat tentang peristiwa selama periode ini. Jiang Taisu, kamu harus dibunuh. Luming berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka Jiang Taisu begitu tercela. Dia bukan lawannya. Biarkan dia melempar mouse. Ini adalah kebanggaan keluarga kuno. Maka mereka harus mengumpulkan tangan mereka dan menunggu kita di pintu keluar. Bagus, sangat bagus, kali ini, aku pasti akan membunuh Jiang Taisu. Mata Luming seperti kilat, niat membunuh terasa dingin. Kakak lu, ada banyak dari mereka, apakah kamu yakin? Kata Jian Fei. Ada terlalu banyak orang, jadi aku akan menyerang mereka satu persatu. Xiao Qing, tunggu sebentar, kami membutuhkan kerjasamamu,
Kami akan melakukan yang terbaik untuk membersihkan ikan lain-lain terlebih dahulu. Mata Luming seperti kilat. Haha, bagus, menarik, menarik, lihat kekuatan besar kakekku kali ini. Kong Jin mengeluarkan kaki monster lain dan menggerogotinya, secara halus menyebutnya untuk menambah kekuatannya. Keempatnya beristirahat sejenak di tempat, menyesuaikan keadaan mereka ke puncak, dan kemudian menuju pintu keluar. Saat ini, banyak orang berkumpul di pintu keluar. Jiang Taisu, dengan lebih dari 30 ahli dari keluarga Jiang. Wang Jue juga membawa sekitar 20 tuan dari keluarga Wang. Selain itu, Luan Shan adalah arogansi keluarga Keyes dari keluarga kuno, dia setenar Jiang Taisu dan lainnya, dan dia juga membawa lebih dari 20 master dari keluarga Keyes. Orang-orang dari tiga pihak berkumpul, hampir 80 orang. Ini adalah kekuatan yang menakutkan, semua orang adalah yang terkuat di antara raja-raja puncak, dan bahkan beberapa orang masih dapat bersaing untuk mendapatkan 108 teratas. Mereka di sini menunggu Luming, Xian Yanqing dan yang lainnya. Bab 747 kalahkan masing-masing. Di dunia luar, gambar di Monumen Tianwang juga dipertukarkan antara Luming dan Jiang Taisu. Luming dan yang lainnya akan mencapai pintu keluar, dan mereka akan segera bertemu Jiang Taisu dan yang lainnya. Luming dan yang lainnya tidak bisa menjadi lawan, jadi bergegas seperti ini, bukankah itu mencari kematian? Mungkin, mereka punya jalan? Pertempuran ini pasti akan seru. Banyak orang menatap monumen Raja Surgawi dengan mata cerah. Banyak juga orang yang membicarakan gambar itu. Ledakan! Ledakan! Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan dua aura seperti laut dalam yang datang dari atas kepala mereka, dan tekanan besar menekan mereka seperti gunung yang tidak dapat diingat. Semua orang mendongak dengan ngeri. Di langit, pada waktu yang tidak diketahui, dua sosok muncul, dua sosok muda. Satu orang mengenakan jubah ungu dan tampak seperti seorang bangsawan, namun, dia memancarkan aura panas yang tiada tara, melayang di sana seperti matahari. Dan orang lain, berjubah hitam, dengan tangan di belakang, seperti senjata ajaib yang tak ada bandingannya, mampu menghancurkan langit. Itu Wang Yan. Wang Yan dari keluarga Wang. Dan Jiang Taichong. 100 teratas Jiang Taichong dan Wang Yan dalam daftar 1000 kebanggaan, mengapa mereka ada di sini? Bukankah mereka mundur di tempat rahasia, mempersiapkan untuk pertempuran keberuntungan? Itu benar, mereka seharusnya tidak tertarik pada pertempuran untuk daftar Raja Surgawi. Semua orang berdiskusi dengan kaget. Jiang Taisu benar-benar menjadi semakin tidak berguna. Dia telah diam selama 3 tahun, dan kamu pikir dia bisa memenangkan tempat pertama. Jiang Taichong meletakkan tangannya di belakang dan tersenyum tipis. Pendatang baru tahun ini cukup menarik. Wang Yan juga tersenyum ringan. Menarik memang menarik. Tapi sayangnya basis kultivasinya terlalu lemah untuk disebut-sebut. Jiang Taisu melihat gambar di Monumen Raja Surgawi seolah-olah dia hanya menonton pertunjukan yang bagus. Jika mereka tidak kebetulan lewat di sini kali ini, bukankah mereka akan repot-repot menonton pertempuran daftar Raja Surgawi? Tujuan mereka adalah pertempuran keberuntungan. Yang lain menahan keterkejutan di hati mereka dan terus melihat ke layar. Pada saat ini, Luming dan yang lainnya semakin dekat ke pintu keluar, dan akhirnya, kedua belah pihak bertemu. Ledakan! 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 Ketika mereka melihat Luming dan yang lainnya, Jiang Taisu dan yang lainnya meledak dengan napas yang kuat. Luming, kamu akhirnya di sini, aku sudah lama menunggumu, kata Jiang Taisu dengan dingin. Tunggu aku? Apa? Tidak yakin setelah kalah terakhir kali? Kamu ingin melawanku lagi? Oke, aku akan menemanimu kapan saja. Luming tersenyum tipis. Jiang Taisu menggertakkan giginya, wajahnya murung, Luming pot mana yang tidak dibuka dan pot mana yang tidak boleh diangkat. Selain itu, dia tahu betul bahwa dia bukan lawan Luming, jadi bagaimana dia bisa menghadapinya? Luming, jangan mengira aku takut padamu, tapi ini bukan arena pertempuran. Aku punya cara yang lebih baik untuk mengalahkanmu, jadi mengapa harus bertarung? Kata Jiang Taisu. Jika kamu takut, katakan kamu takut,
jika kamu tidak berani, katakan kamu tidak berani, dan berpura-pura terdengar sangat tinggi. Apalagi, mengandalkan lebih banyak untuk menang, kata Luming dengan menghina. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Apakah kamu tidak mengerti kebenaran ini? Ayo pergi bersama. Pada titik ini, Jiang Taisu tidak lagi peduli dengan wajahnya. Dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, dan itu untuk membunuh Luming. Menurutnya, Luming bertanggung jawab atas rasa malunya. Jika Luming tidak sekuat itu, jika Luming dengan patuh membiarkan dia membunuhnya sejak awal, bagaimana dia bisa mengambil langkah ini? Semuanya salah Luming. Keluarga Jiang, keluarga Wang, keluarga Ran, dan ketiga pihak bergegas menuju Luming dan yang lainnya. Nafas hampir 80 tuan berkumpul, menakutkan dan mengejutkan. Kembali! Luming berbisik, dan keempatnya buru-buru mundur. Kemudian, mereka berempat bubar dan mundur ke empat arah. Jangan lari! Jiang Taisu berteriak. Itu kepala Ap. Luming mencibir. Wang Jue, Keyes, keluarga kita mengejar dan membunuh satu. Teriak Jiang Taisu, memimpin lebih dari 30 ahli keluarga Jiang, mengejar dan membunuh Luming. Sebaliknya, Wang Jue membunuh Xian Yanqing, bertarung dengan kacau, dan memimpin orang untuk membunuh Kong Jin. Adapun Jian Feiliu, mereka sama sekali tidak peduli, selama mereka membunuh Luming dan tiga lainnya, tidak akan mudah untuk membunuh Jian Feiliu. Sosok Xian Yanqing seperti iblis, membentuk hantu, dengan kecepatan yang sangat cepat, terus berubah arah di udara. Dan Kong Jin, seperti binatang buas, berlari kencang di udara. Desir! Desir! Luming menginjak 9 naga melangkah ke langit, sosoknya berubah menjadi pita, dan langsung muncul di sisi keluarga Wang. Sosok Xian Yanqing berkedip berulang kali, memunculkan hantu satu demi satu, dan kemudian menekan kedua tangan, medan kekuatan sihir surgawi meledak, menyelimuti beberapa anggota keluarga Wang. Meledak tinju bintang! Luming mengambil kesempatan itu dan melontarkan ratusan pukulan, dan menenggelamkan 7 atau 8 tuan dari keluarga Wang. Hancurkan dan potong! Xian Yanqing berbisik, dan pecah untuk menghancurkan dan memotong. Di sana, ada teriakan tiba-tiba. Ah, sial! Wang Jue dengan panik menyerang Xian Yanqing. Tapi setelah Luming meledakkan ratusan pukulan, sosoknya melintas dan muncul di samping Xian Yanqing. 9 naga menginjak langit melangkah keluar dan berubah menjadi aliran cahaya dan pergi dari sini. Dan 7 atau 8 tuan dari keluarga Wang yang baru saja dikelilingi oleh Xian Yanqing tidak memiliki tulang yang tersisa. Saat berikutnya, Luming dan Xian Yanqing muncul di belakang anggota keluarga Jiang. Xian Yanqing mengulurkan tangannya dan menekannya, dan medan kekuatan sihir surgawi menyelimuti 7 atau 8 ahli dari keluarga Jiang. Dan Luming meledakkan ratusan pukulan lagi. Mereka tidak memilih Jiang Taisu, ada beberapa makhluk lain yang sangat kuat, tetapi mereka memilih yang lebih lemah. 7 atau 8 orang ini juga berhasil dibunuh. Sial! Sial! Bunuh! Jiang Taisu berbalik dan bergegas menuju Luming dengan panik. Tapi begitu Luming memeluk Xian Yanqing, tubuhnya berubah dan muncul ke arah lain. Keduanya menembak bersama dan membunuh 5 atau 6 ahli dari keluarga Jiang. Langkah langit melangkah 9 naga Luming terlalu cepat. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat dewa, dan tidak ada yang bisa menandinginya di level yang sama. Sialan, Luming, jangan lari jika kamu punya nyali, berhenti dan bertarung langsung. Jiang Taisu meraung. Oke, kepala. Suara Luming keluar. Jiang Taisu berhenti berbicara. Sosok Luming melintas, keluarga Jiang, keluarga Wang, dan lebih dari selusin tuan terbunuh. Satu demi satu aura prasasti terus terbang menuju Luming dan Xian Yanqing. Keduanya masing-masing memiliki lebih dari 3.000 stele spirit. Menyedihkan, terlalu menyedihkan. Jiang Taisu awalnya memimpin lebih dari 30 master, tetapi sekarang hanya ada selusin yang tersisa, semuanya pucat. Wang Jue bahkan lebih buruk, hanya tersisa 5 atau 6 orang bersamanya. Ah, Luming, aku ingin kamu mati! Teriak Wang Jue.
Bertemu, mari bergabung bersama, jangan bubar. Jiang Taisu meraung dengan marah. Mereka bertiga bergabung bersama dengan cepat. Jiang Taisu, Wang Jue, dan San San, ketiganya memimpin beberapa master terkuat untuk mempertahankan ketiga sisi, agar tidak diserang oleh Lu Ming. Lu Ming dan yang lainnya juga berpisah dan mengepung Jiang Taisu dan yang lainnya. Adegan ini sangat lucu. 4 orang mengepung belasan orang. Bab 748 serangan balik yang kuat. Di luar, orang lain melihatnya dengan bingung. Sebelumnya, Jiang Taisu, Wang Jue, dan Luan Zhan, bersama dengan hampir 80 master dari 3 keluarga kuno, mengancam akan membunuh Lu Ming. Orang-orang di ruangan itu dikelilingi oleh 4 Lu Ming. Adegan ini ditakdirkan untuk menyebar dan menjadi lelucon besar di Donghuang. Pada saat ini, Jiang Taisu, Wang Jue, dan Luan Zhan memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Mereka tidak sabar untuk menghancurkan Lu Ming dan yang lainnya menjadi abu. Mereka tahu bahwa setelah hari ini, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan, dan di masa depan, mereka juga akan dipandang rendah oleh Tian Jiao lainnya di daftar 1000 kebanggaan, dan bahkan kalah dalam kompetisi keluarga. Di masing-masing dari 6 keluarga bangsawan kuno, Tian Jiao bukan satu-satunya, setiap orang harus maju dengan berani dan menginjak Tian Jiao lainnya, untuk akhirnya mengambil alih keluarga bangsawan kuno. Tetapi jika berita tentang situasi hari ini tersebar, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Bagaimana mereka tidak membenci, bagaimana mereka tidak marah? Jiang Taisu, ada apa? Kamu tidak akan bergerak? Jika itu masalahnya, kamu tidak akan berada di posisi pertama, Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, aku bersumpah, mulai sekarang, tidak akan ada tempat untukmu di Donghuang. Jiang Taisu meraung. Haha, Jiang Taisu, jangan menaruh emas di wajahmu. Dengan penampilanmu hari ini, apakah menurutmu keluarga Jiang akan mengirim sesepuh untuk membelamu? Lu Ming mencibir. Jiang Taisu menggertakkan giginya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Lu Ming benar. Jika dia ingin menyusahkan Lu Ming, dia hanya bisa menggunakan energinya sendiri. Namun, aku tidak ingin membiarkannya seperti ini. Mata Lu Ming menjadi dingin, dan dia berkata, aku pasti akan mengambil kembali 9 nyawa Jin Jianzong. Hari ini, aku akan membunuhmu. Lu Ming, kamu hanya mengandalkan kecepatan itu hanya melarikan diri, berani bertarung langsung. Jiang Taisu mencibir. Terserah kamu. Lu Ming melangkah maju, rambutnya yang panjang berkibar, semangat juangnya seperti pelangi. Baru saja, kekuatan Jiang Taisu dan yang lainnya telah berhasil dilemahkan, sekarang saatnya untuk bertarung secara langsung. Lu Ming, serahkan keluarga Wang kepadaku, dan aku akan menahan mereka. Xian Yanqing bergerak dan muncul di depan Wang Jue dan yang lainnya. Nona Xie, aku akan bersamamu. Jian Feiliu muncul di samping Xian Yanqing, berniat untuk membantunya. Kakak Kong, bagaimana kalau menahan kekacauan? Lu Ming memandang Kong Jin. Haha, serahkan pada pamanku, aku ingin mereka tahu betapa baiknya aku. Kong Jin menyeringai. Lu Ming tidak bisa melihat melalui ruang kosong, rasanya sangat kuat, dan itu memberinya rasa bahaya di antara level yang sama. Hanya ada sedikit orang yang bisa memberi Lu Ming rasa bahaya. Meskipun Luan Zhan kuat, dia bukan salah satu dari 10 raja teratas di sesi sebelumnya. Luan Zhan menempati urutan ke-602 dalam daftar ribuan pahlawan, dan kekuatannya sedikit lebih buruk daripada Jiang Taisu dan Wang Jue. Kong Jin seharusnya bisa untuk bertahan sebentar. Dan Lu Ming menghadapi Jiang Taisu dan tuan keluarga Jiang lainnya sendirian, dan dia ingin membunuh Jiang Taisu. Orang lain di luar juga terkejut. Lu Ming dan yang lainnya sekarang akan mengubah pasif menjadi serangan aktif dan agresif. Tidak dapat dipercaya, Anda tahu, raja teratas dari 3 keluarga besar semuanya adalah master. Beberapa dari mereka dapat bersaing untuk 108 eksistensi teratas, dan mereka sebenarnya ingin menyerang dengan 4 orang. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Menarik. Bahkan Dong Fang Hao, embrio roh yang kuat seperti 3 mayat asli, menunjukkan antisipasi. Medan kekuatan sihir surgawi. Xian Yanqing memimpin,
dan medan kekuatan sihir surgawi menyelimuti Wang Jue dan yang lainnya. Di keluarga Wang, hanya tersisa 6 orang. Namun, mereka semua adalah master. Lakukan! Teriak Wang Jue. Keenam anggota keluarga Wang itu seperti 6 putaran api matahari yang terik, mencoba menerobos medan sihir surga, bergegas menuju Xian Yanqing. Tapi di medan kekuatan sihir surgawi, kekuatan pemotongan yang mengerikan meletus kecuali Wang Jue, sangat sulit bagi orang lain untuk menerobos. Cahaya keemasan menyilaukan bersinar, dan Jian Feiliu bergegas ke medan kekuatan sihir surgawi. Dia tidak menyerang Wang Jue, tetapi terus berjalan di medan kekuatan sihir surgawi. Cahaya pedang yang tajam terus menusuk 5 orang lainnya, menghalangi 5 orang lainnya, tindakan manusia. Dan Xian Yanqing, menggunakan tangan iblis surgawi, meledak ke arah Wang Jue. Wang Jue dirugikan dan ditekan oleh Xian Yanqing. Haha, lihat aku, kapak iblis penekan surga. Kong Jin tertawa, tubuhnya yang montok membengkak lagi, dan tomahawk di tangannya, yang seperti panel pintu, menebas dengan liar ke arah keluarga Chaotic. Ledakan! Ledakan! Kong Jin menginjak kehampaan, dan ruang terombang-ambing. Setiap kapak yang dia pukul sepertinya mampu membuka langit dan menghancurkan segalanya. 8 pisau melawan perang. Luan Zhan menampilkan keterampilan unik dari keluarga kekacauan, 1 pisau terhubung dengan yang lain, dan akhirnya, 8 pisau menyatu menjadi 1 pisau, dan meledak bersama kapak perang Kong Jin. Tapi begitu mereka bertemu, pedang di tangan Luan Zhan bergetar hebat, hampir hancur, dan tubuhnya mundur seperti bola meriam, menyemburkan seteguk darah. Perang Chaotic, peringkat 602 di daftar 1000 kebanggaan, diretas oleh Kong Jin dengan kapak dan dia memuntahkan darah. Konsepsi artistik bumi, konsepsi artistik rusak. Perang kekacauan meraung luar biasa. Kong Jin sebenarnya mempraktikkan 2 konsep artistik yang sangat menakutkan, konsepsi artistik bumi dan konsepsi artistik fragmentasi. Selain itu, kedua konsep artistik tersebut sama-sama tingkat kedua, dan keduanya berhasil diintegrasikan. Seberapa menakutkan konsepsi artistik khusus dari 2 perpaduan yang sukses? Haha, mati! Kong Jin memegang tomahawk seukuran pintu, dan membunuh semua orang dalam kekacauan itu. Engah! Engah! Kong Jin memotong beberapa orang berturut-turut, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ayo bergandengan tangan untuk mengepung dan membunuhnya. Teriak Kes Han. Dunia Tianwang Bei, dunia seni bela diri murni, dan bahkan formasi pertempuran tidak dapat digabungkan, mereka hanya dapat mengumpulkan kekuatan semua orang untuk melawan langit. Hampir 30 master kekacauan semuanya pecah, dan lusinan serangan mengalir ke arah Kong Jin. Nest, ada terlalu banyak orang, sulit untuk dilawan. Kong Jin mengayunkan tomahawknya, membentuk dinding besi untuk memblokir serangan, tubuhnya yang gemuk bergetar tanpa henti. Kemudian mencari kesempatan untuk melawan, semua orang di keluarga yang kacau tidak berani terganggu, jadi mereka hanya bisa berkumpul bersama dan menyerang Kong Jin tanpa henti, jika tidak Kong Jin akan merebut celah untuk melakukan serangan balik dan membunuh 1 orang. Baik keluarga Wang maupun keluarga Ran diseret kembali. Wajah Jiang Taisu menjadi semakin jelek. Bunuh! Luming tidak membuang waktu lagi, melangkah maju, napas demi napas keluar dari tubuhnya. Pada akhirnya, 4 suasana hati tetap ada di sekitarnya, menaikkan napasnya hingga batasnya. Bergandengan tangan! Teriak Jiang Taisu, dengan dia sebagai pemimpin, 10 atau lebih ahli yang tersisa dari keluarga Jiang bergandengan tangan untuk membunuh Luming. Menekan dunia, aku tak terkalahkan. Teriak Luming, dan melakukan kungfu surgawi dari penjara penekan, dan menebas dengan telapak tangan. Ledakan! Cahaya yang menyilaukan bersinar, dan serangan gabungan dari keluarga Jiang benar-benar dibelah oleh Luming dengan 1 telapak tangan. Luming masuk lagi dan menyerang dengan telapak tangan lainnya. Menabrak! Seorang lelaki tua bertemu Luming dengan telapak tangan, berteriak, dan tubuhnya terkoyak. Bagaimana bisa begitu kuat? Jiang Taisu berteriak tak percaya. Terakhir kali, kamu tidak melakukan yang terbaik, dan kamu melarikan diri. Kali ini, kamu akan mati.
Teriak Luming, memotong telapak tangannya terus-menerus. Terakhir kali, Luming hanya meledakkan 2 mood angin dan guntur kali ini, keempat mood pecah, dan kekuatan tempur Luming mencapai puncaknya saat ini. Menabrak! Menabrak! Dua lelaki tua lainnya dicabik-cabik oleh Luming. Bab 749 membunuh Jiang Taisu. Potong dia! Jiang Taisu meraih celah, telapak tangannya seperti pisau langit, dan memotong ke arah pinggang Luming. Namun, Luming tidak mengelak atau mengelak, tulang punggungnya berputar seperti naga, sedikit gemetar, dan tubuh Jiang Taisu palembung bersama. Menabrak! Dengan raungan tumpul, tubuh Jiang Taisu bergetar, dan dia benar-benar mundur lagi dan lagi. Tidak mungkin! Jiang Taisu berteriak tak percaya. Telapak tangannya, yang dapat menembus segalanya, memotong pinggang Luming, tidak hanya tidak memotong Luming menjadi 2, tetapi juga didorong mundur oleh Luming. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa tahu bahwa penjara penindasan Tiangong itu luar biasa? Penjara menekan kungfu surgawi tidak hanya dapat melatih tangan dan kaki, tetapi juga bagian tubuh lainnya, ketika dikultivasi ke tingkat tertinggi. Setiap otot di tubuh dapat meledakkan kekuatan besar penjara yang menekan Tiangong untuk menekan segalanya. Setelah periode latihan ini, kungfu surgawi dari penjara penekan Luming telah membuat kemajuan lebih lanjut. Tidak hanya tangan dan kakinya, tetapi juga pinggangnya dapat menyerang. Baru saja, dia menggunakan kungfu surgawi penjara penekan di pinggangnya, yang menjatuhkan Jiang Taisu kembali. Sungguh seni bela diri garis keturunan yang menakutkan. Seni bela diri garis keturunan semacam ini seharusnya menjadi seni bela diri garis keturunan setengah dewa. Dongfang Hao berkata perlahan dengan secercah cahaya di matanya. Seni bela diri darah tingkat setengah dewa? Benar-benar menakutkan. Seru banyak orang. Secara umum, jika Anda ingin memahami seni bela diri tingkat dewa dari darah Anda perlu kultivasi di atas permukaan laut spiritual, dan itu masih sulit untuk darah biasa. Hanya dengan darah tingkat dewa Anda dapat dengan mudah memahami keterampilan bela diri tingkat dewa. Untuk menampilkan kekuatan keterampilan bela diri tingkat setengah dewa, seseorang membutuhkan kultivasi di atas alam laut roh, alam raja, dan energi sebenarnya tidak cukup kuat untuk menghasilkan banyak kekuatan sama sekali. Tapi jelas, Luming memahami seni bela diri garis keturunan setengah dewa di alam raja. Bunuh! Tangan kiri Luming meletus dengan kekuatan melahap yang mengerikan, menutupi semua orang di keluarga Jiang, sementara tangan kanannya menekan mereka seperti monumen penjara. Diselimuti oleh kekuatan melahap, semua orang di keluarga Jiang merasa bahwa kekuatan darah mereka tidak stabil, darah mereka berdetak lemah, dan kekuatan tempur mereka sedikit lebih lemah. Menabrak! Menabrak! Luming membuang telapak tangan dan kakinya, dan kedua tuan keluarga Jiang terbunuh. Menambahkan bagian depan dan belakang, hanya dalam beberapa tarikan napas, 6 tuan keluarga Jiang dibunuh oleh Luming, sangat ganas. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Mata Jiang Taisu membelalak, seolah sulit menerima semua ini. Jiang Taisu telah kehilangan keinginannya untuk bertarung, dia dikutuk. Seseorang berseru. Lari, lari, orang ini adalah monster, lari. Jiang Taisu tiba-tiba berteriak, kepercayaan dirinya hancur, dia berbalik dan berlari menuju pintu keluar. Pintu keluar itu seperti pintu, begitu Anda masuk, Anda akan diteleportasi keluar. Kamu tidak bisa lari. Luming maju selangkah, tubuhnya mengalir, dia menyusul Jiang Taisu dalam beberapa saat, dan menebas Jiang Taisu dengan telapak tangannya. Menabrak! Jiang Taisu dikirim terbang keluar, dia batuk darah, matanya penuh kengerian. Tolong aku, selamatkan aku. Wang Jue, Nisan, selamatkan aku. Teriak Jiang Taisu. Pada saat ini, di mana dia masih memiliki kesombongan yang dia miliki sebelumnya, dan di mana dia masih memiliki ambisi yang sama sebelum pertempuran daftar raja, dia seperti tikus jalanan yang malang, bajingan yang malang. Sekarang, dia tidak menginginkan apapun, dia hanya ingin bertahan hidup. Tapi saat ini, Wang Jue dan Nishan, bagaimana mereka bisa keluar untuk menyelamatkannya? Mereka sendiri bergejolak dan terkejut. Desir.
Desir. Pada saat ini, sosok-sosok terbang dan berhenti di kejauhan. Hantu satu, selamatkan aku, mari bergabung dan bunuh orang ini. Apakah kamu melihat berapa banyak energi prasasti yang diperolehnya? Dengan dia di sekitar, kamu tidak bisa mendapatkan tempat pertama, teriak Jiang Taisu dengan panik. Orang-orang yang datang dari belakang adalah penguasa dari sekte mayat surgawi, pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah hitam, murid-muridnya terlihat seperti hantu. Gui memalingkan muka, sedikit terkejut, tetapi setelah melihat aura monumen dalam bayang-bayang monumen Raja Surgawi di atas kepala Luming, matanya berkelap-kelip dengan niat membunuh. Aura prasasti Luming jauh lebih dari dia, tidak hanya Luming, Xian Yanqing, dan bahkan Kong Jin memiliki aura prasasti lebih dari dia. Ghost Tuan juga salah satu dari 10 raja teratas dalam daftar Raja Surgawi sebelumnya, peringkat ke-9, dan dia juga ingin mencapai posisi nomor 1. Hantu satu, cepatlah, jika orang ini bangkit, itu akan berdampak buruk bagi sekte mayat surgawimu. Teriak Jiang Taisu. Tak tahu malu? Dunia luar, dibenci banyak orang. Jiang Taisu sangat tidak tahu malu sehingga dia ingin bergandengan tangan dengan Gui untuk membunuh Luming. Alasannya adalah kebangkitan Luming tidak baik untuk sekte mayat surgawi. Jiang Taisu adalah anggota istana di Tianshan, dan Luming juga anggota istana di Tianshan. Ini membuat banyak orang dari istana Kaisar Tianshan di dunia luar geram. Istana Kaisar Tianshan dan sekte mayat surgawi adalah musuh bebuyutan. Dongfang Hao dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Jika kata-kata Jiang Taisu diteruskan kembali ke keluarga Jiang, dia pasti akan dihukum. Jiang Taisu juga tahu bahwa jika kata-kata ini tersebar, dia pasti akan disingkirkan dan dibenci, tetapi dia tidak punya pilihan, apa yang lebih penting daripada menyelamatkan hidupnya sekarang? Menabrak. Dia dipukul oleh telapak tangan Luming lagi, dan lengannya, yang lebih keras dari prajurit roh, langsung hancur. Hantu satu, bergeraklah. Jiang Taisu meraung. Dengan binar di mata hantu itu, dia akan melangkah keluar. Ghost, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Saya bahkan tidak yakin bisa menang melawan orang ini. Tiba-tiba, sesosok muncul di sebelah Ghost dan suara serak keluar. Itu adalah Raja Mayat. Bahkan kamu tidak yakin untuk mengalahkannya. Hantu itu menunjukkan kengerian di matanya. Ya, apakah kamu tidak melihat betapa sengsaranya Jiang Taisu? Jika kamu bergerak, kamu mungkin mati di sini. Lebih baik kita duduk di gunung dan menonton harimau bertarung, kata Raja Mayat dengan suara serak. Gui menarik napas panjang, mundur beberapa langkah, dan tidak bergerak. Ah! Jiang Taisu meraung putus asa. Jiang Taisu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mata Luming berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Luming, lepaskan aku adalah arogansi keluarga Jiang, membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu, tolong lepaskan aku. Jiang Taisu akhirnya memohon belas kasihan. Maafkan kamu, itu tidak baik untukku. Bunuh. Kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti Jiang Taisu, dan telapak tangannya jatuh. Menabrak. Setengah dari tubuh Jiang Taisu meledak, hanya setengahnya yang tersisa tergantung, matanya penuh keputusasaan dan memohon. Luming tidak bergerak, dia melangkah keluar, dan Jiang Taisu tercabik-cabik. Jiang Taisu, yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar Raja Surgawi terakhir dan diharapkan menjadi nomor 1, dibunuh oleh Luming. Kekuatan melahap meletus, dan esensi serta darah Jiang Taisu ditelan. Sekarang, melahap esensi darah dari Raja Puncak tidak banyak membantu Luming, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kembali, ayo kembali. Pada saat ini, Wang Jue, Luan Shan dan yang lainnya tidak berniat untuk bertarung lagi, dan mundur dengan gila-gilaan, terbang menuju pintu keluar. Jiang Taisu meninggal, dan anggota keluarga Jiang lainnya melarikan diri, bahkan jika mereka tetap tinggal, nasib mereka akan sengsara. Wang Jue memimpin, menerobos medan kekuatan sihir surgawi Xian Yanqing, dan terbang menuju pintu keluar. Anggota keluarga Wang lainnya mengikuti. Luming mengalihkan pandangannya, melangkah keluar, berubah menjadi pita, dan bergegas menuju rumah Wang. Ledakan.
Sebelum orang-orang tiba, lampu tinju membombardir, menghalangi salah satu anggota keluarga Wang. Orang ini adalah Wang Mi. Bab 750 Raja Terkuat. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Teriak Wang Mi, wajahnya menjadi pucat. Rilis pertama bab ini, Love, You, Voice, Novel Network. Apa yang kamu lakukan? Ketika kamu masuk ke Monumen Raja Surgawi, bukankah kamu dan Wang Mang bekerja sama untuk menembakku ke dalam jurang? Tapi mereka lebih pendendam. Lu Ming mencibir, menunjukkan niat membunuh. Anggota lain dari keluarga Wang sama sekali tidak bisa mengendalikan Wang Mi, dan bergegas ke pintu keluar untuk melarikan diri demi hidup mereka. Tidak, itu adalah momen kebingunganku, tolong lepaskan aku. Wajah Wang Mi menjadi pucat, dan dia hampir mengencingi ketakutan. Lu Ming hanyalah iblis, orang yang kejam, bahkan Jiang Taisu tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak takut pada keluarga Jiang, jadi mengapa dia takut pada keluarga Wangnya? Jadi dia tidak berani meninggalkan keluarga Wang. Dia hanya bisa memohon belas kasihan. Sudah larut? Lu Ming melangkah maju dan menyerang dengan telapak tangan. Ah, aku akan melawanmu. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, Wang Mi hanya bisa melakukan yang terbaik, tetapi di hadapan Lu Ming, yang memainkan kekuatan tempur terkuat, hasilnya hancur. Di bawah satu telapak tangan, itu berantakan. Cincin penyimpanan dan esensi darah milik Lu Ming, dan tentu saja, ada juga prasasti Qi. Saat ini, Ranjia, Wang Jue, dan yang lainnya sudah bergegas melewati pintu dan menghilang. Lu Ming ini cukup berani, dan dia sama sekali tidak memberikan wajah keluarga Wang saya. Di luar, Wang Yan menjilat bibirnya, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Jiang Taichong juga memiliki wajah yang jelek. Menurut pendapatnya, betapapun tak tertahankannya Jiang Taisu, dia tetap menjadi kebanggaan keluarga Jiang. Sekarang Lu Ming membunuh Jiang Taisu di depan mata semua orang, dia tidak akan memberikan wajah keluarga Jiang. Di Istana Kaisar Tianshan, berapa banyak orang yang tidak berani menghadapi keluarga kuno? Itu juga membuat mereka merasa tidak dihargai. Berdiri di posisi mereka, mereka sama sekali tidak peduli dengan nyawa Jiang Taisu dan Wang Mi, tetapi akan menjadi kejahatan serius untuk mengabaikan keluarga kuno dan membuat mereka kehilangan muka. Lu Ming ini, katanya di depan umum, apa itu keluarga Wang? Dia adalah keluarga kuno. Seorang lelaki tua dari keluarga Wang datang di samping Wang Yan. Satu orang adalah keluarga kuno, dan nadanya sangat bagus. Itu hanya Raja belaka. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, apa gunanya? Menghadapi yang lebih kuat, tidak hanya menekannya dengan satu tangan. Mata Wang Yan berkilat karena marah. Memang benar kamu tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Jiang Taichong juga berkata. Secara alami, Lu Ming tidak tahu bahwa 200 Tianjiao teratas muncul di luar, dan dia tidak tahu bahwa dia telah menyinggung mereka. Namun, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Tatapannya diarahkan ke arah sekte Celestial Corpse dan yang lainnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte mayat surgawi. Jika diberi kesempatan, dia tidak keberatan membunuh beberapa orang jenius dari sekte mayat surgawi. Ledakan. Raja mayat melangkah keluar, langit dan bumi bergetar, dan aura mayat meresapi tubuhnya, mengalir seperti cairan. Di matanya, tatapan ganas melintas, dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Lu Ming, kamu sangat kuat. Jika ada pertempuran nyata, aku tidak yakin bisa mengalahkanmu, tapi sekarang hanya daftar Raja Surgawi. Kamu dan aku sama-sama berada di ranah raja. Di wajah pertempuran keberuntungan, itu hanya bisa dianggap sebagai pertarungan kecil. Anda dan saya, sampai jumpa di pertempuran keberuntungan, bagaimana? Suara serak Raja Mayat terdengar. Pertempuran keberuntungan? Bagus. Kuharap kamu tidak akan mengecewakanku. Kata Lu Ming, dan semangat juang di matanya juga berkembang. Raja Mayat ini, seperti Kong Jin, juga memberinya perasaan berbahaya, jelas merupakan lawan yang tangguh, tidak sebanding dengan Jiang Taisu dan sejenisnya. Kalimat ini persis seperti yang ingin aku katakan, jangan mati sebelum pertarungan keberuntungan, tidak banyak lawan yang baik.
Setelah Raja Mayat selesai berbicara, dia melihat Xian Yanqing dan Kong Jin lagi, yang juga memiliki niat bertarung di matanya, dan kemudian berjalan menuju pintu keluar. Saat Raja Mayat masuk, orang lain juga masuk dan menghilang ke portal. Setelah beberapa saat, Lu Ming dan Xian Yanqing juga masuk ke portal. Saat berikutnya, mereka muncul di luar monumen Raja Surgawi, di tepi jurang. Lihat, Lu Ming, sebuah nama telah muncul di monumen Raja Surgawi. Xian Yanqing berkata kepada Lu Ming. Lu Ming menoleh ke belakang, dan benar saja, nama-nama emas muncul di tablet Raja Surgawi, yang merupakan peringkat dari pertempuran Raja Surgawi ini. Tempat pertama ditulis dalam karakter besar Lu Ming. Lu Ming, nomor 1. Tidak diragukan lagi, Lu Ming memperoleh ki paling banyak, dia telah membunuh banyak ahli dari keluarga Jiang dan keluarga Wang, dan juga memenggal kepala Jiang Taisu, mendapatkan semua ki prasasti mereka. Aura prasastinya jauh melampaui yang lain. Tempat kedua, Xian Yanqing. Ini tidak mengherankan, sebelum Lu Ming dan Xian Yanqing bekerja sama untuk membunuh keluarga Jiang, banyak tuan dari keluarga Wang, Xian Yanqing juga memperoleh banyak semangat monumental. Tempat ketiga, Raja Mayat. Tempat keempat, Kosong Ke. Tempat kelima, Dong Fang Yu. Tempat keenam, Gui. Tempat ketujuh, di atas Wang Jue, serangkaian peringkat muncul. Jian Feiliu juga muncul di peringkat, masuk 108 besar. Di sisi lain jurang, lebih dari 100.000 orang melihat ke sisi ini, dengan berbagai emosi di mata mereka, termasuk iri hati, cemburu, dendam dan sebagainya. Ayo pergi ke sana. Lu Ming lahir, dan mereka berempat terbang melintasi jurang. Di atas kepala mereka, masih ada hantu monumen Raja Langit yang mengambang. Hantu monumen Raja Langit semacam ini dapat membantu mereka menaiki tangga merah gelap di puncak monumen Tianwang pertama tanpa ditekan atau diserang. Lu Ming dan yang lainnya datang, dan semua orang mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Keempat Lu Ming dan timnya telah tumbuh lebih kuat, tidak dapat dipercaya bahwa mereka mengalahkan pengepungan hampir 80 tuan dari keluarga Jiang, keluarga Wang, dan keluarga Keyes. Banyak orang memandang mereka dengan kagum di mata mereka. Keduanya adalah Raja Puncak, tetapi kekuatan tempur Lu Ming jauh lebih kuat dari yang lain. Ledakan! Ledakan! Pada saat ini, dua tekanan besar tiba-tiba menekan Lu Ming dan yang lainnya. Ekspresi Lu Ming, Xian Yanqing, Kong Jin, dan Jian Feiliu berubah drastis, dan mereka mengeluarkan kekuatan mereka untuk melawan. Meski begitu, mereka berempat terguncang dan terus mundur, terutama Jian Feiliu, yang batuk darah. Menabrak. Trik bertarung naga Lu Ming berjalan di tubuhnya, dia menginjak dengan keras, berdiri kokoh, dan mendongak. Di langit, dua anak muda datang dari langit. Satu, api ungu memenuhi tubuhnya, seperti putaran matahari ungu, dipenuhi dengan suhu yang mengerikan. Yang lainnya menunjukkan ketajamannya, seperti senjata ajaib tiada tara. Orang-orang dari keluarga Jiang dan keluarga Wang. Mata Lu Ming berkilat, dan aura keduanya mudah dibedakan. Jiang Taichong dan Wang Yan, apakah mereka akan menyerang Lu Ming dan yang lainnya? Yang lain hanya raja, sulit untuk membenarkan kultivasi mereka melawan alam raja. Lu Ming, kamu sangat berani. Kamu bahkan berani membunuh kesombongan keluarga Jiang saya. Apakah kamu bersalah? Jiang Tai menembakkan dua mata tajam, seperti dua pedang dewa. Di monumen Raja Surgawi, hidup dan mati adalah hidup dan mati. Awalnya, mereka saling berburu dan merebut roh prasasti. Jika orang-orang dari keluarga kuno tidak dapat membunuh mereka, apakah masih perlu diadakan pertempuran daftar Raja Surgawi? Lu Ming tanpa rasa takut, matanya seperti kilat, keras.